warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Saktiansa. Saya sebagai moderator di kelompok saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 saya di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Tugas akhir semester 2 saya itu adalah membuat aplikasi atau program sederhana by Java. Gambaran atau contoh programnya itu seperti apa, itu bisa dilihat di sebelah kiri saya ini. Nah, programnya itu seperti ini nantinya. Atas sendiri itu nama tokonya, terus habis itu nama petugas, tanggal, dan sampai ke bawah sini. Jadi saya dan kelompok saya itu membuat aplikasi atau program sederhana yang namanya cek stok barang gudang. Jadi tujuannya kelompok saya itu membuat aplikasi itu untuk mengetahui atau mengecek barang yang ada di gudang. Jadi kita bisa mengecek di aplikasi itu nanti, barang apa aja nih yang masih ada di gudang, terus barang apa aja nih yang udah kosong, udah waktunya nyetok dan sebagainya. Setelah itu saya dan kelompok saya nanti akan menjelaskan isi-isi atau cara pembuatan aplikasi tersebut. Jadi sebelum untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada si Kevin, yang kedua si Dwi, yang ketiga si Heri, yang keempat si Zaini, dan yang terakhir itu adalah saya sendiri. Saya sebagai moderator akan mempersilahkan untuk pemateri pertama atau untuk menjelaskan yang pertama, yaitu si Dwi. Oke, silakan dilanjut Dwi. Oke, selanjutnya tentang metode pembuatan. Jadi, untuk metode pembuatan aplikasi Java pada NetBeans ada dua cara, yaitu dengan hard coding dan drag and drop. Kami di sini memakai drag and drop karena lebih mudah untuk penggunaannya dibanding harus menggunakan hard coding atau menulis source manual. Jadi caranya cuma menggunakan fitur palet yang ada di samping kanan, lalu pilih menu fungsi yang ingin digunakan, kemudian drag, lalu drop. Tinggal disesuaikan sesuai keinginan. Maka otomatis akan menghasilkan source seperti pada gambar. Dan yang pada gambar hanya terlihat sedikit ya. Seharusnya masih banyak, nyampai ke bawah nih, nyampai ratus. Impor pada Java merupakan suatu perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java sehingga perintah tersebut sanggup aktif dan dipakai atau berfungsi. Nah, untuk import yang kami pakai yaitu menggunakan import java.swing.table.default table model, merupakan kelas yang mengimplementasikan table model yang menggunakan vektor-vektor untuk menyimpan objek nilai sel. Karena kami memakai GUI atau Graphical User Interface, dan ini perlu mengingat desain menggunakan table. Ya, di sini kita menggunakan variabel, yaitu nama petugas, tanggal, nama barang, jenis barang, harga barang, dan table. Dan lanjut ke fungsi tombol masukkan barang. Ini adalah sebuah fungsi yang berada pada suatu tombol masukkan barang. Kata F di sini fungsinya membuat jika nama barang tidak sama atau kosong, maka akan dimasukkan datanya semua ke dalam table. Jika sama dengan kosong, maka akan keluar pesan barang tidak boleh kosong. Untuk bagian bawah yang 0, fungsinya itu untuk mengosongkan inputan teks yang ada di atas.
Selanjutnya kita masuk ke table. Scriptnya seperti ini. Fungsi script ini merupakan fungsi untuk memunculkan data di form ketika ada data di table yang tidak ditekan. Jadi misalkan saya tekan salah satu nama barang atau data yang satu baris dengan nama barang tersebut, maka secara otomatis data yang ada pada table di baris tersebut akan muncul kembali di kotak inputan. Jadi kita bisa merubah data tersebut apabila ada data yang salah atau ingin mengupdate data itu kembali. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan tentang script pada tombol edit. Kata if di sini berguna untuk mengecek apakah pada tabel tersebut ada data yang dapat kami edit atau tidak. Sedangkan perintah set value add itu berguna untuk mengganti data yang ada pada tabel tersebut. Selanjutnya ada juga tombol hapus. Seperti yang tertera pada gambar script, bagian ini hampir mirip dengan perintah edit. Hanya saja kami memakai fungsi perintah remove row atau menghapus baris. Jadi, ketika diklik tombol hapus, maka fungsi null yang akan berjalan membuat semua nilai yang ada di baris tersebut akan menjadi kosong. Demikian beberapa fungsi script yang dapat kami jelaskan. Untuk contoh penggunaan aplikasinya tersebut Ini adalah akan dijelaskan contoh sendiri penggunaannya. oleh Kalau saudara masukkan Kevin. nama petugas, nanti saya masukkan nama saya sendiri, terus masukkan tanggal. Lalu masukkan di bagian input pertama nama barang, seperti handphone. Terus pilih jenis barang, handphone termasuk elektronik. Terus masukkan harganya. Contoh 1 juta. Lalu pencet masukkan barang, maka akan masuk ke dalam sini. Untuk terlihat bagian sini semua tulisannya hilang ya saat masuk ke barang kecuali atas. Yang atas emang karena sering dipakai diulang-ulang, jadi kalau dihilangin yang ada nanti repot masukinnya lagi. Terus sekarang ini masukin lagi sosis termasuk ke makanan. Terus masukin harga misalnya 2000. Terus masukin baju dengan harga 50.000. Baju masuk ke pakaian. Nah, di sini udah masuk 3. Untuk tombol update, penggunaannya mesti pencet dulu salah satu di antara ketiga yang sudah ada dimasukin. Contohnya handphone. Oh mau ganti ternyata. Mau ganti bagian ini bukan handphone. Ganti jadi keju misalnya. Terus ini juga ganti ke makanan. Harga barang diganti jadi 5.000. Terus bukan pencet masukkan barang tapi pencet update, maka dia akan keganti. Untuk hapus agak sama seperti update, pilih salah satu di antara ini 3, terus pencet hapus. Demikian contoh penggunaannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok saya. Mulai dari membuatnya, terus habis itu cara untuk menggunakannya. Itu adalah aplikasi sederhana by Java. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, bisa mengkontak atau memberikan pesan di email yang ada di bawah ini, ya. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam penjelasan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.